Presiden Joko Widodo dan sejumlah pemimpin negara anggota G20 mengawali KTT G20 di Bali dengan mengadakan pertemuan bilateral. Dalam pertemuan bilateral, para pemimpin negara anggota G20 memperlihatkan suasana positif. Indonesia berharap KTT G20 menghasilkan komunike bersama atau deklarasi. Pada Senin 14 November, Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, serta Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Dalam keterangannya usai bertemu dengan Presiden AS Joe Biden pada Senin 14 November, Jokowi mengungkapkan, selain membahas terkait persoalan kerjasama di bidang ekonomi, Jokowi juga meminta agar AS turut serta dalam menjaga perdamaian di wilayah Indo-Pasifik dan membuka peluang agar deklarasi bisa tercapai di ajang G20. Saya mengharapkan fleksibilitas Amerika Serikat dalam pembahasan deklarasi. Kerjasama ekonomi konkret harus diperkuat termasuk lewat Partnership for Global Infrastructure and Investment dan Indo-Pacific Economic Framework. Kita mendorong peran Amerika Serikat mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di Indo-Pasifik. Salah satu yang juga menjadi sorotan ialah pertemuan antara Presiden AS Joe Biden dengan Presiden China Xi Jinping. Absennya Presiden Rusia Vladimir Putin membuat pertemuan keduanya menjadi salah satu sorotan utama dalam KTT G20 di Bali. Saat keduanya bertemu di Mulia Hotel Bali pada Senin sore, keduanya menunjukkan gestur positif dan bersahabat. Kedua presiden itu bahkan mengenang masa-masa pertemuan mereka pertama kalinya saat keduanya sama-sama masih menjabat sebagai wakil presiden di negara masing-masing. Dalam keterangan persnya usai melakukan pertemuan, Presiden AS Joe Biden mengungkapkan sejumlah topik dibahas dalam pembicaraan dengan Xi Jinping, mulai dari perang Ukraina-Rusia, ancaman perang nuklir, hingga ketegangan di Selat Taiwan. Namun Biden memastikan AS tetap mengakui kebijakan satu Cina yang mengakui Taiwan merupakan bagian dari Cina. Looking ahead at the G20 meetings tomorrow, we're going to be taking on the very issues that matter to the people's lives, not only here, but also our allies and our partners. That means tackling the suffering that Russian aggression has unleashed, not just in Ukraine people, but the people around the world, particularly food insecurity, and strengthening the fundamentals of our global economy for everyone. Sementara itu pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana dalam keterangannya Selasa 15 November menilai, meski pertemuan-pertemuan bilateral sebelum G20 sudah terlaksana, salah satunya pertemuan penting antara AS dan China tak serta-merta membuat KTT G20 akan berlangsung lancar. Hikmahanto menyebut setiap negara memiliki ego dan kepentingan masing-masing yang harus diperjuangkan. Oleh karena itu komunike atau deklarasi bersama tidak akan mudah dicapai. Mungkin ada negara yang mengatakan bahwa perang harus diakhiri dan Rusia harus mengakhiri invasi yang dilakukannya terhadap Ukraina. Tetapi tentu kata-kata seperti ini tidak akan bisa diterima oleh Rusia ataupun negara-negara yang mendukung Rusia di dalam G20 ini. Sehingga ini yang menjadi pembahasan yang sangat alot. Meskipun kita tahu tanpa penghentian atau pengakhiran perang, maka tidak mungkin perekonomian dunia itu akan tumbuh. Bahkan tumbuh sebagaimana yang diharapkan oleh kepala pemerintahan dan kepala negara G20. Nah, jadi ini yang menjadi permasalahan. Kita tidak tahu apakah akan ada rumusan yang bisa membuat semua pihak nyaman sehingga tidak ada yang merasa mukanya dijatuhkan atau ada pihak-pihak yang merasa tidak terakomodasi. Ya, sehingga komunike ini bisa keluar. Ingat, komunike ini harus didasarkan pada konsensus dari negara-negara G20, jadi tidak bisa di-voting. KTT G20 dijadwalkan akan berlangsung selama 2 hari, mulai 15 hingga 16 November 2022. Sebanyak 16 pemimpin negara dan 1 pemimpin kawasan akan berdialog dalam KTT G20 terkait permasalahan global.